beasiswa dari Kak Raudatul Hasna. Adapun CV yang akan saya bacakan terlebih dahulu sebelum kita mulai coaching pada malam hari ini. Kak Raudatul Hasna merupakan mahasiswa PGSD Universitas Bengkulu, mempunyai kegiatan, pengalaman, dan fashion yang bagus dalam public speaking, leadership, serta teamwork. Dan juga Kak Raudatul Hasna terus bergerak bersama masyarakat dalam menebar kebermanfaatan. Prestasi yang pernah diraih oleh Kak Raudatul Hasna sendiri adalah juara 1 Duta Keilmuan Universitas Bengkulu tahun 2021, peraih medali perunggu bidang komputer KSI POSI Batch 2 tahun 2021, delegasi Munas FUL DKIP ke-7 tahun 2021, PKMK terbaik 1 UPT PKM Universitas Bengkulu tahun 2020, juara 1 Lomba Poster Skala Regional PGSD Cup tahun 2021, juara 3 Lomba Cipta Puisi Millennial Creative Competition BMFKIP KBM NIB tahun 2021, juara 3 Lomba Short Movie PGSD Cup tahun 2020, juara 3 Tilawah Quran Remaja Putri tingkat Kabupaten tahun 2018, juara 2 Olimpiade Sains Bidang Informatik Komputer tingkat SMA Kabupaten Bengkulu Utara, peserta Olimpiade Sains Bidang Informatika atau Komputer tingkat Provinsi SMA MA tahun 2018, juara 2 Lomba Poster oleh DPW POSI tahun 2020, harapan 1 Lomba Nasyid BKMT Bengkulu Utara, lulus dengan predikat memuaskan sebagai anggota Student Leadership Education atau SLE angkatan ke-8 tahun 2020, dan juga merupakan peserta LDBI Provinsi Bengkulu tahun 2018. Wah, banyak sekali ya prestasi yang diraih oleh Kak Raudatul Hasna. Kira-kira siapa nih yang gak sabar untuk mendengar tips and trick dari beasiswa dari Kak Raudatul Hasna? Oke, tidak perlu berlama-lama lagi. Selebihnya akan saya serahkan kepada Kak Raudatul Hasna selaku pemateri pada malam hari ini. Kepada Kak Raudatul Hasna, waktu dan layar saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih banyak, Vincent. Vincent ya bacanya ya? Panggilnya ini. Iya, Kak, Vincent. Oke, Vincent. Oh, suara aku kedengaran jelas nggak, teman-teman? Jelas, Kak. Iya, bagus soalnya. Iya, Kak, jelas. Oke. Baik, mungkin sebelum aku mulai, kayaknya boleh dari panitianya bantu share screen, boleh? Soalnya aku di asrama, sinyalnya lumayan lemot. Jadi takutnya nanti share screen-nya gangguan gitu. Oke, sambil nunggu panitia, mungkin aku buka dulu ya. Sebelumnya terima kasih banyak Vincent ya, Vincent. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam. Apa kabarnya nih? Malam Kak, alhamdulillah baik. Malam Kak. Alhamdulillah Kak baik. Kabar baik. Alhamdulillah baik. Malam Kak. Baik. Bagaimana? Alhamdulillah. Oh, aku alhamdulillah baik juga. Raganya yang agak kurang nih, batinnya. Oke teman-teman, aku kayaknya pas baru mau masuk Zoom tadi lihat teman-teman di Zoom ini seluruh Indonesia gitu ya. Aku sebenarnya shock juga lihatnya. Ini sebelumnya batch berapa ya ini, Vincent? Duta inspirasinya. Udah batch ketiga, Kak. Oh, batch ketiga. Aku kenalnya sama Kak Dika aja. Kak Dikanya kemarin batch berapa tuh? Batch 2 Kak Dika, kalau Kak Dika, Kak. Oh iya, oke. Oh ya, di sini azan teman-teman. Oke. Mungkin aku bakalan kenalan singkat dulu ya. Nah, mungkin boleh next. Oke, ini salam ceria dari bocah cilik. Teman-teman, aku biasanya kalau manggil aku di rumah ataupun di kampus itu bocah cilik gitu, bocil kalau teman-temannya pada tahu gitu ya. Jadi teman-teman nanti boleh panggil aku Mbak Hasna ataupun Hasna aja nggak apa-apa juga, dan yang lainnya. Ini perkenalan singkat aku. Aku lahir di Harga Makmur 2 Desember 2001 di Harga Makmur Bengkulu Utara. Mungkin duta inspirasi yang dari Bengkulu, boleh dong ininya open mic. Ada yang dari Bengkulu kan pastinya? Aku dari Bengkulu teman-teman. Nah, jadi mungkin teman-teman kalau yang nggak tahu Bengkulu itu provinsi kecil
provinsi kecil di Pulau Sumatera. Oke. Sama kayak Kak Dika, aku satu prodi di PGSD 110 angkatan 2019. Kalau pengalaman organisasi bisa dibaca sendiri. Ini boleh next. Next. Nah, itu kontak person aku. Teman kalau mau cari tahu tentang aku boleh cari di IG @rodatul-hasna, A-nya belakangnya double. Terus di YouTube juga ada Rodatul Hasna dan sebagainya. Nah, ini untuk assessment aku pada sampai tahun ini masih terbilang sedikit mungkin dari teman-teman yang duta inspirasi ini yang gila, Masya Allah, duta inspirasi Indonesia gitu ya. Udah pasti nggak diragukan lagi prestasi yang teman-teman udah capai. Mungkin next aja nih, aku malu sebenarnya. Karena pasti teman-teman pasti ada yang lebih banyak lagi dari aku. Oke, kita langsung aja ya. Nah, ini nih. Ada yang tahu nggak sama fotonya ini? Mungkin kalau yang lagi trending baru-baru ini kan. Sama film apa nih? Ada yang tahu? Spider-Man. Oke, yang penggila Marvel mungkin ataupun Spider-Man ya. Mungkin tahu ya, Holland ya. Nah, apa yang akan kita bahas teman-teman pada malam hari ini? Ada yang udah tahu? Seputar tips beasiswa, Kak. Oke, seputar tips beasiswa. Oke, beasiswa. Ada lagi tips and trick buat jadi badan kecil, diet, atau ada yang lain? Oke, bahasan kita kali ini mungkin langsung next. Modelnya operator. Kita bakalan bahas 7 tips and trick dapat beasiswa. Versi aku ya, versi aku sendiri. Nah, mungkin start from now. Oke, next. Oke, mungkin kalau kita berbicara tentang tips and trick, kita harus pasti tahunya tentang langkah-langkah gitu ya, lebih ke langkah konkretnya. Jadi mungkin aku bakalan ngasih step by step yang teman-teman perlu lakuin dalam mengejar beasiswa. Nah, step pertama dari aku yang buat catatan teman-teman jangan sampai telat daftar. Oke, kenapa jangan sampai telat daftar? Ini mungkin kayak kita bilangnya kayak inspirasi ataupun motivasi dari diri kita sendiri ya. Jadi kita sebagai manusia ataupun sebagai seorang mahasiswa gitu ya, sebagai mahasiswa terpelajar dan sebagai pelajar yang terpelajar, kita harus selalu memotivasi diri kita untuk hal-hal baik ke depannya nantinya. Nah, salah satunya itu tentang beasiswa. Jadi teman-teman harus buat daftar beasiswa yang teman-teman inginkan dan jangan sampai teman-teman lupa daftarnya. Nah, teman-teman bisa sering cek website resmi lembaga pemberi beasiswa. Kalau teman-teman mau tahu, aku ada nyediain di slide selanjutnya. Next. Untuk step pertama ini, jangan telat daftar buat daftar beasiswa yang teman-teman inginkan. Nah, ini udah aku selipin beberapa ya. Ini masih segelintir kecil aja, mungkin seperempat pun nggak nyampe. Daftar beasiswa yang ada di Indonesia hingga saat ini. Ada Cargill, ada Global Award, ada LPDP, ada Lead Scholarship, Arah Pemuda Indonesia, BSI, ada Paragon, Jarum, My Scholarship, Turki, and Smart Scholarship, terus beasiswa unggulan. Nah, sebelumnya nih, ada nggak yang udah masuk di salah satu beasiswa ini? Boleh dong raise hand ataupun open mic, kasih emoticon heart atau gimana gitu. Siapa tahu sini udah ada yang dapat beasiswa kan? Nah, itu ada Rizky. Nah, Rizky, mungkin Rizky boleh open mic mungkin. Oh, Irwin juga. Boleh dong, Irwin dulu. Dari Irwin tadi di mana nih? Jambi ya tadi. Iya, Kak. Nah, Irwin dapat beasiswa apa nih, Irwin? Award day apa nih? Kemarin tuh pernah lulus di yang Turki Scholarship. Nah, Masya Allah. cuman karena dari pihak keluarga tidak diperbolehkan, akhirnya udah sia-sia aja. Itu full funded atau gimana tuh? Setengah, Kak. Oh, setengah. Tahunnya tahun berapa? Tahun 2019. Oh, baru. Ya ampun, rugi banget enggak? Iya, padahal ada kakak juga di sana kan. Cuman katanya jauh nian gitu. Oh, jauh. Sekarang lagi kuliah
Semester Ya, berapa? kuliah. Kuliah semester Oke. 5. Masuk semester 6. Oh, semester 5. Oh iya, iya. Samaan kita berarti. Irwin ya Iya. dari Jambi. Unja ya? Enggak, kami kuliahnya di Padang, Kak. Oh, Unan UNP. Di Membonjolnya, Win-nya. Oh, salah semua saya. Keren banget sih. Nggak apa-apa sih, mungkin nanti di next episode mungkin dapat yang nggak Turki mungkin nanti, atau Arab Saudi gitu ya, Emirat Arab, beasiswa gitu ya, scholarship gitu ya. Semoga Irwin dapat yang lebih bagus lagi ya dari Irwin ya. Ada lagi tadi, makasih ya Irwin. Oke. Sama-sama, Kak. Udah dapat tapi nggak ada di situ Kak. Siapa nih? Rifki Jateng. Ada Rifki Jawa Tengah. Mana nih Rifki? Iya, Kak. Nah ini apa nih yang nggak ada di sini nih? Biar teman-temannya tahu juga. Beasiswa bidik misi, Kak. Yang sekarang bidik KIP misi. kuliah. Oh iya. Ya. Itu baru ganti tahun 2020 ini ya? Kalau nggak salah. Iya. Bidik misi itu angkatan saya terakhir 2019. Oh iya, alhamdulillah ya masih dapat, insya Allah sampai wisuda nanti ya. Oke, thank you Rifki. Tadi ini nih Safa dari tadi nih, Safa Kalvin. Safa dapat dari apa sih Safa? Iya Kak, aku dapat Oh. itu beasiswa YBM PLN. Oh YBM PLN. Keren banget YBM PLN. Berarti sekolahnya juga di ini ya? PLN juga ya? Kedinasan PLN gitu? Enggak. Aku kuliahnya di UIN Samarinda. Dia baru aja kerja sama kampusku itu baru di tahunku kemarin. Jadi dia langsung apply aja kemarin, dan juga syaratnya bisa dibilang jauh lebih mudah daripada beasiswa-beasiswa yang lain. Dan slotnya itu benar terbatas, kayak dia cuma ngasih waktunya kayak cuma 3 hari gitu Kak kemarin. Jadi kayak kita cepet-cepetan aja gitu. Oh iya. Terus dikasih slot per fakultas kemarin gitu. Oke, ini tim gercep ya. Alhamdulillah, tim gercep nih guys. Ditiro nih. Safa dari beasiswa PLN. Oke, thank you Safa. Banyak nih semuanya kayaknya pada award semua nih. Oke, boleh aku kick dulu deh. Ada Mikael, NTT, 5 orang nih. Ya, halo Kak. Halo Mikael. Oke, Mikael dapat apa nih? Aku LPDP Kak. Widih, Masya Allah. Sama satu beasiswa nggak ada di sini. Aku dapat S2 di PPN School of Management dan sekarang dapat beasiswa dari Metro TV. Oh iya, Masya Allah. Ih, keren banget sih. Harusnya nih undangnya Kak Mikael aja, nggak usah. Enggak. Tapi kita sama-sama berbagi ya. Mungkin nanti aku belajar juga ke Kak Mikael, mungkin belajar juga ke teman-teman yang lain. Dan kita saling sharing aja sih jatuhnya di sini. Bukan artinya aku yang ahli di sini, yang pandai di sini, bukan. Tapi aku cuma sharing-sharing yang aku bisa sharing ke teman-teman. Oke, thank you Kak Mikael. Kasih tips LPDP-nya ke gue ya. Nggak ada tips, ikut aja kegiatannya. Oke. Thank you Kak. Oke, next. Siapa nih tadi nih? Sultra dari Sulawesi Tenggara ya? Oh, kita ini dulu. Mungkin boleh tanya dulu tadi. Ada Wiwin. Wiwin Sulawesi Tenggara. Ada? Ya Kak, halo Kak. Halo Wiwin. Wiwin apa nih? Ya Jangan-jangan. Kak, jadi kalau lanjut. enggak Kak, kalau saya sih kalau untuk beasiswanya yang saya dapat di sini tidak ada tertulis. Tapi ada satu lembaga yang menyediakan banyak beasiswa, yaitu Dompet Duafa. Jadi saya dapatnya itu di Dompet Duafa Kak, di beasiswa inovasi untuk guru pemimpin. Iya. Iya, lupa aku masukin, sorry ya. Iya. Ini cuma yang aku ini aja, yang aku ingat aku masukin aja sini. Oke, Wiwin.
itu banyak tuh kan di teman-teman beasiswa yang sebenarnya nggak hanya di lingkup yang aku terain di PowerPoint aja, banyak kok yang lainnya dan lebih branded juga malah tadi kayak ada PLN terus ada yang apa gitu ya. Oke, thank you ya Wiwin. Oke, mungkin yang 4 orang ini kita keep di ini aja ya, kolom komentar. Boleh di ini aja. Kita mungkin next kayak lain nanti kita lanjutkan ke sharing session, mungkin ada sesi diskusi ya. Oke, mungkin boleh next. Semuanya hebat-hebat Kak Tik. Layangan putus, saya lagi heboh layangan putus, tapi gue nggak tahu ceritanya itu. Gue orang yang paling udet masalah gitu. Oke, kita lanjut ya. Step keduanya, pelajari dan lengkapi persyaratan dengan sesama. Nah, pelajari dan lengkapi persyaratan dengan sesama ini pastikan teman-teman itu udah isi form registrasinya. Kan pasti kan nanti di link pemberitahuannya, pendaftarannya itu ada kayak form registrasinya gitu ya. Nanti teman-teman harus pastikan udah isi semua registrasinya. Terus pastikan lagi berkas yang teman-teman punya itu udah kekirim dan udah sesuai sama persyaratan yang diminta oleh pemberi beasiswanya. Oke, step ketiga ada, nah ini, menurut teman-teman kalau kita berbicara tentang kepo, boleh atau norak sih kalau teman-teman bilangnya kayak orang ini kepo banget sih gitu kan, norak sih teman ini ya. Kalau teman-teman boleh next dulu PowerPoint-nya. Kalau bilang boleh, boleh kasih reaction heart. Kalau bilang norak, kasih reaction-nya small di ininya. Oke, heart. Oke. Iya. Oke, mungkin aku mau minta tanggapan satu orang mungkin ya. Kenapa ngasih reaction heart? Ini kayaknya nggak ada yang small gitu ya. Oke. Mungkin kita lihat. Mungkin boleh bareng, aku hitung 3, 2, 1, nanti siapa yang duluan aku bakal baca ini. Lanjut. Oke, 1. Reaction ya. 1, 2, 3. Nah, ini. Tika yang tadi duluan. Oke, mungkin Tika, mana Tika tadi? Kita dari, iya, Pabar. Pabar ini, Pabar. Papua Barat. Aku dulu. Oke, halo Tika, apa kabarnya? Halo Kak Asna, alhamdulillah aku baik. Kakak gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Mungkin boleh Tika nih yang ngasih reaction heart. Kenapa bilang kepo itu boleh dan kepo itu nggak norak sih? Sebenarnya kalau kita kepo, kita lebih banyak tahu tentang ilmu. Misalnya kayak seputar beasiswa nih. Kita pengen dapat itu, ya otomatis kita harus kepo dengan apa yang mau kita tuju gitu, Kak. Kalau kita hanya stuck di situ aja, kapan kita mau maju gitu. Jadi sebenarnya kalau kita nggak kepo berarti namanya kita ragu gitu. Dan kalau kita ragu, kita nggak bakal bisa maju gitu, Kak. Oke. Ini prinsip visioner ya, wanita visioner dari Papua Barat. Terima kasih Tika. Mungkin satu lagi dari Papua juga nih. Ini Papua Barat dan ini Papua aja nih. Kaumat, siapa nih namanya? Duta 3. Kaumat. K.O. Omat. Atau gimana tuh bacanya? Ya, halo boleh? Kak. Halo. Maaf banget aku nggak on cam lagi. Oh ya, nggak apa-apa. Ya. Aku Mas Aris, Kak. Aku nggak tahu, tapi aku tahu yang itu, nama itu. Oke, next. Gimana Kak? Kenapa kayak boleh gitu ya? Iya. Ya, karena aku sendiri tuh bisa dikatakan di kampus tuh apa ya, mempunyai pengaruh gitu. Jadi aku pengen cari informasi dan aku punya wadah buat teman-teman gitu untuk menyebarkan kembali kepada adik tingkat aku gitu. Jadi dengan aku kepo dan aku banyak informasi, storage of knowledge aku banyak sehingga anak-anak terpengaruh dan bisa semangat gitu cari beasiswa kayak gitu. Oke, thank you, Thomas. Oke, kita langsung next slide-nya. Ada dari Tika sama dari Kak Omat tadi. Nah, sebenarnya di step ketiga, kepo itu boleh banget, teman-teman. Boleh banget. Nah, kenapa boleh banget? Nanti teman-teman bisa mencari banyak informasi sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tika tadi sama Kak Omat. Kita jadi lebih, memandang ke depan. Jadi, seorang yang visioner, yang
banyak tanya, karena kalau kita nggak bertanya itu nggak tahu bakalan mau ngapain, bakalan mau ngerjain sesuatu pun kalau kita nggak bertanya, nggak tahu caranya, nggak tahu step by step-nya, kita nanti bakal terhambat untuk menggapai masa depan tersebut. Mungkin boleh next lagi di slide-nya. Nah, ini. Nah, teman-teman kalau di dalam step ketiga ini tentang masalah kepo, teman-teman harus kulik informasi informal atau kepo-kepo dengan para alumni penerima beasiswa yang teman-teman inginkan tadi. Misalnya nih, aku di beasiswa Break Scholarship, terus aku mau ngambil itu kan, mau ngambil beasiswa Break Scholarship. Jadi aku bakalan cari tahu dulu, aku bakalan kepoin Instagramnya YBM BRI yang sebagai yayasan penyelenggaranya, Break Scholarship dari provinsi-provinsi lain, yang nantinya aku bakal cari tuh awardee ataupun alumni yang udah menerima beasiswa tersebut. Nah, nanti aku bakalan, biasanya aku tuh sosok kenal gitu, sosok kenal. Kalau bilang orang tuh, ini cewek, ini anak bocah kok, belum kenalan, baru kenal di IG aja, baru langsung follow, langsung DM gitu kan. Tapi nggak apa-apa, gue mah gitu sifatnya. Jadi udah teman-teman follow, teman-teman DM, teman-teman nanyain tuh tentang pengalaman dari alumni tersebut mengenai proses mereka daftar hingga proses seleksinya nanti gimana. Terus yang kedua, tips-tips kece pastinya dari para alumni. Karena kalau menurut aku, tips yang bakal aku katain ini ya, bakal aku share ke teman-teman ini, lebih apa ya, lebih plus-plusnya lagi nanti kalau teman-teman bakalan tanyain atau kepo lagi dengan si alumni penerima beasiswa yang teman-teman inginkan. Karena kenapa? Itu menjadi poin plus dari teman-teman mempersiapkan amunisi nantinya ketika melakukan proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi, seleksi dari wawancaranya, ataupun seleksi di esai dan yang sebagainya. Nah, jadi teman-teman boleh banget kepo kalau dalam hal ini ya. Kalau kepo banget tentang rumah tangga orang ya juga nggak boleh, kayak layanan tulis tadi kan itu nggak baik juga. Tapi kalau kepo tentang hal-hal positif yang membuat apa ya, membuat diri teman-teman terbangun untuk masa depan teman-teman, ya so kenapa tidak gitu ya. Mungkin next ke step keempat ya. Nah, ini step keempatnya, membuat esai ataupun motivation letter. Nah, ini biasanya paling sering menjadi persyaratan di dalam rekrutmen ataupun penerimaan beasiswa. Nah, teman-teman kalau di dalam membuat esai itu harus buat esai yang benar-benar meyakinkan pemberi beasiswa bahwa kamulah orang yang tepat untuk mendapatkan dukungan pembiayaan pendidikan yang diberikan oleh beasiswa tersebut. Nah, ketika teman-teman kalau misalnya nggak ada di persyaratan, teman-teman bisa lampirkan di portofolio CV gitu ya. Tentu bakal nantinya jadi poin plus dari diri teman-teman. Nah, esai pun bisa pengalaman yang menonjol, apa aja yang pernah teman-teman lakukan, terus tuh kehidupan dan aktivitas kampus yang dijalani, kalau yang lagi kuliah gitu ya. Dan jangan lupa beli argumen terkuat mengapa kamu pantas mendapatkan beasiswa itu. Nah, melalui esai ini nanti kamu bakal dinilai positif dan manusia yang produktif untuk menerima beasiswa ini. Jadi harus banget teman-teman belajar dari sekarang untuk membuat esai ataupun motivation letter nantinya. Dan teman-teman aku yakin udah dapat coaching ataupun tentang tulisan gitu ya di luar sana ataupun di Duta Inspirasi sendiri, yang nantinya bakal sangat mendukung teman-teman mau daftar beasiswa ataupun daftar-daftar yang lain nantinya, kayak beasiswa mahasiswa berprestasi di kampusnya ataupun event-event lainnya. Oke, next di step kelima. Nah, ini yang paling penting sih, karena menurut aku di latihan interview dan juga persiapan mental ini menjadi poin utama ketika kita mendaftar suatu beasiswa. Karena kenapa? Teman-teman aku sebenarnya beasiswa Break Scholarship gitu ya. Jadi teman-teman aku tuh banyak gitu yang daftar ini juga. Jadi kami tuh kayak sering ngobrol bareng buat persiapannya, apa aja sih yang udah kamu siapin gitu kan. Nanti kita Zoom bareng atau satu tempat aja yuk gitu kan. Jadi teman-teman harus persiapin benar secara matang tentang proses seleksi nantinya. Nah, latihan interview ini kenapa menurut saya sangat penting, karena teman-teman saya kebanyakan gugur ketika di tahap seleksi wawancara. Jadi teman-teman harus banget menguasai interview teman-teman yang nantinya bakal ditanyakan oleh si asesor gitu ya, si penilai ataupun penyeleksi beasiswanya.
Nah, inilah yang teman-teman bisa latih dari hasil kulik-kulik kepo informasi tadi dari para alumni. Teman-teman bisa latihan di depan cermin tentang bagaimana caranya perkenalan diri, orientasi tentang diri Anda, memberitahu kelebihan yang teman-teman miliki, dan apa sih kontribusi yang bakal teman-teman berikan untuk beasiswa yang akan teman-teman ambil tersebut. Dan yang paling utama, persiapkan mental. Biasanya kalau teman-teman udah siapin secara jauh-jauh hari, secara matang, tentang interview ataupun secara berkas, biasanya mental kita tuh udah terlatih gitu ya, melatih mental dari persiapan awal yang udah kita siapkan. Jadi mentalnya harus benar-benar dikuatin dan bertekad dan berniat hanya satu untuk mencari kebaikan dan untuk meringankan beban orang tua, dan terutama kalau sebagai umat Islam ya, hanya mencari ridha Allah gitu ya. Mungkin yang ke-6, next step-nya ada di enamnya ada di. Nah, ini persiapkan jauh hari. Kenapa aku bilangnya persiapkan jauh hari? Kalau kita nggak seberuntung, siapa tadi yang dapat PLN? Aku lupa yang dari PLN tadi, yang 3 hari itu saya yakinnya. Pokoknya itu tadi yang duta ketiga dari ini tadi yang dapat beasiswa PLN. Itu mungkin dia dapat keberuntungan dan juga rezeki yang diberikan Tuhan untuk dia, karena dia bisa dapat beasiswa tersebut. Namun teman-teman jangan sampai terlena dengan keberuntungan orang tersebut ya, karena teman-teman harus persiapkan jauh-jauh hari, karena belum tentu kita seberuntung orang itu, karena Allah itu memberi kepercayaan atau memberi rezeki kepada umatnya ketika umatnya itu berusaha dan mau berikhtiar gitu ya. Jadi teman-teman harus persiapkan jauh-jauh hari. Idealnya persiapan beasiswa itu 12 bulan sebelum mendaftarkan diri. Mengapa? Karena yang pertama, dengan jeda waktu yang disediakan, kamu bisa mempelajari dan mengulik informasi lebih dalam tentang beasiswa yang ingin kamu cari. Nah, jadi kamu harus punya waktu yang cukup banyak untuk mempersiapkan banyak informasi ataupun berkas yang akan disiapkan untuk nantinya. Yang kedua, kamu bisa manfaatkan waktu yang panjang tersebut untuk mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan, karena mengurus selembar surat itu tidak sebentar, teman-teman. Nggak sebentar yang kalian bayangkan. Sebab kalau aku tahu tuh ya, satu surat itu aja tuh bisa makan waktu 1-2 minggu. Jadi teman-teman harus manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu adalah pedang. Ini pepatahnya masuk nih di sini, di step ke-6. Mungkin kita next ke step 7 atau step terakhir dari aku. Nah, ini adalah poin pokok ataupun poin penguat dari aku tentang step ke-7. Minta restu orang tua, dan yang nggak kalah penting iringi dengan doa ya sob. Nah, mungkin kayak yang tadi dapat beasiswa Turki ya, Turki ini jadi poin pentingnya, karena kita sebelum daftar itu baiknya kita minta restu orang tua dulu. Mungkin ada juga yang teman-teman pengen ngasih surprise gitu ya ke orang tuanya, jadi nggak ngasih tahu dulu mau ngikutin beasiswa ini. Tapi kalau menurut aku poin ini menjadi poin jalan aku ya, pembuka jalan aku untuk daftar beasiswa. Karena kenapa? Doa orang tua itu sangat manjur, apalagi doa ibu. Nah, kalau kita, mungkin teman-teman pernah ngerasain juga ya di kehidupannya sendiri, di kehidupannya masing-masing, kalau doa ibu tuh sangat manjur, teman-teman. Kalau yang masih punya ibu ya gitu ya. Nah, dan juga doa ayah tuh juga sangat dijabah deh sama Allah, sama Tuhan gitu ya. Karena kenapa? Aku mau cerita, pokoknya aku tuh pernah ngikutin suatu event gitu ya, suatu event beasiswa juga, namun aku nggak sampai beritahu orang tua aku. Jadi terkesan ingin ngasih surprise, tapi nyatanya aku kecewa karena aku gagal dalam hal tersebut. Jadi aku nggak lanjut di seleksi tahap tersebut. Nah, jadi aku mikir gitu kan, padahal aku udah nyiapin berkasku udah matang banget, aku udah kepo-kepo juga sama para alumninya, aku juga udah siapin mental dan strategi aku buat interview. Nah, nyatanya aku kelemahannya di sini, di poin ke-7 ini, nggak minta restu orang tua. Karena itu tuh dibilang sama Mikael, restu orang tua itu utama, tanpa restu mereka kita akan gagal. Bener banget ya. Kita kalau misalnya jadi anak itu jangan sampai durhaka ya guys. Kalaupun kita jadi anak yang berbakti, tapi kita masih nakal-nakal dikit-dikit, mungkin kayak
bantah orang tua gitu ya, kayak nggak dengar orang tua, tapi restu orang tua itu sangat kunci utama kalau kita mau ngapa-ngapain aja, terutama di daftar beasiswa ini. Jadi teman-teman harus banget penting minta restu orang tua sebelum kalian melakukan sesuatu, terutama ketika daftar beasiswa, karena orang tua bakal memberikan pandangannya apakah teman-teman tuh cocok ataupun pantas teman-teman mendapatkan beasiswa itu, karena teman-teman yang di luar kita belum tahu, masih banyak yang lebih membutuhkan beasiswa itu daripada kita, jadi kita harus menerima pandangan dari orang tua kita juga. Jadi kita harus tahu pada orang tua itu sangat penting. Terakhir tadi iringi dengan doa. Ketika udah melakukan semuanya, udah mempersiapkan semua dengan matang, dan teman-teman jangan lupa selalu berdoa dan latihan. Oke, itu 7 step dari aku. Dan yang terakhir mungkin pesannya ini ya. Next. Nah, ini. Mengapa kita harus mensyukuri segala sesuatu dan selalu bahagia? Ini pertanyaan ini mungkin kalau kita ajukan ketika kita ketika kita gagal di suatu step langkah kita untuk melanjut ke masa depan. Kenapa kita harus mensyukuri? Karena kita tahu bahwasannya Allah pasti memberikan memberikan rezeki yang terbaik dan memberikan apa yang kita butuhkan sebenarnya pada saat itu juga. Jadi teman-teman harus selalu mensyukuri dan selalu bahagia dengan apa yang teman-teman terima. Karena teman-teman nggak tahu bahwasannya ada orang yang lebih membutuhkan, ada orang yang lebih menginginkan beasiswa tersebut, mungkin nantinya ada orang yang lebih kurang bahagia mungkin dari kita, yang kita sekarang walaupun keadaannya udah cukup gitu ya, tapi kita harus selalu bersyukur dan bahagia dengan apa yang kita punya. Nah, yang terakhir ini ada faktanya tentang akhlak ini. Stop, nggak usah di next dulu. Nah, ini mungkin ada yang mau beri pandangan tentang dua menyelesaikan metode ini. Ada yang mungkin terlintas ini kira-kira apa ya maksudnya? Dari 20 tambah 2 sama dengan 22, terus 2 dikali 11 sama dengan 22. Nah, mungkin yang pertama nih ada Tika. Nah, Tika. Oke, mungkin boleh Tika, silakan nanti ke Safa ya. Kita kunci dulu ke Tika sama Safa. Caranya boleh Tika, silakan. Kalau dari sudut pandang aku itu, apapun caranya, jika kamu mau, pasti kamu akan mendapatkan hasil yang sama. Sampai akhir tuh. Oke, terima kasih Tika. Gitu ya pandangan Tika. Jika kamu mampu, pasti nanti bakalan dapat hasil yang sama juga gitu ya. Oke, tadi ada Safa. Nanti kita keep 2 lagi ya. Tadi ada Ismi sama Jamal. Oke, Safa dulu boleh, dari Safa. Ya, jadi kalau dari aku Kak, sebenarnya cara yang kita tempuh itu berbeda gitu, tapi tujuan kita tetap sama. Jadi kalau pokoknya niatnya sama aja deh gitu. Kalau niat kita apa, walaupun proses kita beda, insya Allah tetap bisa tercapai. Oke, thank you Safa. Next kita ke Maluku. Ada Ismi. Oke, terima kasih kesempatannya Kak. Sebelumnya salam kenal Kak Hasna. Ini panggilannya Kak Hasna. Iya. Iya, boleh Hasna aja. Kalau menurut Ismi, sebenarnya ini lebih ke benar kata pepatah, banyak jalan menuju Roma gitu kan. Prosesnya kita, perjalanannya kita mungkin beda-beda dari setiap orang ke orang yang lainnya, tapi hasil yang dituju atau hasil yang diinginkan itu tetap sama gitu. Melainkan apa? Kebahagiaan seperti itu. Itu Kak dari Ismi. Terima kasih. Thank you Ismi. Tantangan quotes tadi ya, bahagia. Ujung-ujungnya nanti bakal bahagia gitu ya dengan apa yang kita dapatkan. Oke, terakhir nih dari Jamal. Iya, halo Kak. Mohon maaf ya Kak, karena nggak pakai background juga. Terus masih ada di luar. Ya kalau dari pandangan aku hampir sama ya, dari ketiganya tadi udah dibahas sebenarnya. Intinya itu kayak di sini kan 20 ditambah 2 sama dengan 22, sama 2 dikali 11 sama dengan 22 ya. Jadi hasilnya itu sama-sama 22, tapi ada caranya yang berbeda. Jadi bagaimanapun kita mengambil langkah apapun untuk menempuh satu tujuan itu, menempuh 22, itu ada banyak cara. Nggak harus 20 tambah 2 atau 2 kali 11 gitu Kak. Jadi berbagai macam cara itu bisa kita lalui asalkan semua itu sudah tertuju gitu Kak. Tujuannya udah jelas gitu.
Ya kurang lebihnya sama sih Kak. Mau bilang lagi nggak enak juga sih. Karena udah kayak terulang-ulang 3 kali juga sih. Ya nggak apa-apa sih. Aku Ya, menerima mungkin itu, semua Kak. pandangan Terima gitu. kasih. Oke, thank you ya Jamal dari Jawa Timur. Jamal. Oke, nah semua pandangannya tadi hampir mirip ya dan sama, dan aku juga sepakat sama teman-teman. Karena kenapa? Next mungkin nah ini angkanya itu berbeda ya, ada angka 20, ada angka 2, ada angka 11 gitu. Ada angka 20, ada angka 11. Caranya beda, ada plus, ada perkalian. Tapi hasilnya sama, ada 22, ada 22. Nah, next. Nah, artinya waktu yang teman-teman miliki, waktu yang kita miliki itu berbeda-beda. Prosesnya pun juga beda, tapi nikmat yang Allah atau Tuhan kasih itu pasti sama rata. Dan itu semua tergantung bagaimana cara kita mensyukuri apa yang udah kita miliki, karena tidak semua bunga yang indah itu mekar di waktu yang sama. Nah, ini ya artinya kalau dari aku pribadi gitu ya, dari pandangan teman-teman tadi hampir mirip juga tentang banyak cara menuju ke Roma, banyak cara untuk pergi ke Turki, banyak cara buat dapat beasiswa. Tapi Allah itu adil, Tuhan itu adil tentang memberikan nikmat kepada ataupun memberikan rezeki kepada hambanya. Tuhan itu pasti sama rata, tergantung dengan proses ataupun rasa syukur yang kita miliki pada saat ini. Karena kenapa ya, orang yang nggak bersyukur walaupun dia punya basic yang keren, basic yang bagus, speaking yang bagus, public leadership yang bagus ataupun kerja teamwork yang bagus, tapi kalau misalnya dia nggak mensyukuri apa yang udah dia dapat, Allah juga bakal tahu kok, Allah juga bakal adil kalau dia itu sebenarnya nggak mensyukuri apa yang dia miliki saat ini, dan dia itu tipe orang yang bener-bener jatuhnya tuh kalau kasarnya itu ya kurang pantas gitu dapat apa yang dia syukuri gitu, karena dia nggak mensyukuri apa yang udah dia miliki. Jadi teman-teman, buat pesan ini aku selalu ngingetin ini pada teman-teman aku semuanya yang aku temuin, pada keluarga aku, pada adik aku terutama ya, kita itu harus mensyukuri apa yang udah kita miliki sekarang, mulai dari nikmat sehat yang kita miliki, karena masih banyak orang yang terkena COVID di luar mungkin yang pada masa pandemi ini, nikmat rezeki yang kita miliki, karena masih banyak orang yang mencari makanan di luar sana yang sampai malam hari ini pun mereka masih belum dapat makan gitu ya. Terus nikmat kesempatan teman-teman bisa jadi duta inspirasi saat ini. Masih banyak teman-teman yang lainnya di luar sana yang pengen dapat gelar duta inspirasi gitu ya, duta inspirasi Indonesia. Duta, role model, contoh ataupun inspirasi ataupun tokoh yang bisa kita contoh untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi kita buat ke depannya. Jadi teman-teman harus bersyukur gitu ya, dan pastinya bangga gitu dapat gelar duta inspirasi. Ada duta inspirasi Maluku, ada duta inspirasi Bengkulu, ada duta inspirasi Kalimantan Tengah. Mungkin teman-teman yang lain ada tuh yang lagi tinggal di bawah jembatan gitu ya, mohon maaf bilangnya lagi bawah jembatan, lagi nyari-nyari sampah gitu ya, yang kepengen juga meraih cita-citanya, kepengen juga mengembangkan dirinya, tapi kondisinya nggak mendukung dia untuk dapat hal tersebut. Jadi teman-teman harus bersyukur dan jangan sampai lupa ya, kalau misalnya kita dapat gelar duta gitu ya, duta inspirasi terutama, kita itu harus memberikan kontribusi yang terbaik untuk kebermanfaatan ke depannya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat sesuatu itu harus dibagi, jangan pelit-pelit sama apa yang kita udah terima. Tapi kalau untuk masalah ujian, jangan sampai beri juga. Itu namanya nyontek. Itu nggak baik. Tapi kalau dalam konteks yang positif, teman-teman jangan sampai meninggalkan prinsip ini. Bersyukur dan memberi. Karena kenapa? Tidak semua bunga yang indah itu mekar di waktu yang sama. Karena kita punya waktu yang berbeda-beda. Karena waktu dan proses yang kita miliki pun juga berbeda. Maka hasil yang Allah berikan pun sesuai dengan apa yang udah kita usahakan dan apa yang kita butuhkan pada saat ini juga. Yang terakhir, ketika teman-teman nggak bisa mendapatkan beasiswa ataupun nggak bisa mensyukuri apa yang udah teman-teman terima nantinya, teman-teman harus lihat ke slide terakhir ini di big no. Oke. Katakan tidak untuk upacara bangun ya, never give up gitu ya. Jangan pernah putus asa karena langit itu masih luas teman-teman. Matahari pun masih bersinar, rembulan dan bintang pun masih berpijar menghiasi langit. Jadi teman-teman harus jadi rembulan dan bintang walaupun teman-teman nggak bisa
redup pada saat teman-teman gagal pada suatu event ataupun ketika gagal untuk mendapat suatu beasiswa. Teman-teman itu harus selalu bersinar layaknya matahari dan selalu berkijar menghiasi langit atau menghiasi lingkungan sekitar teman-teman layaknya rembulan dan juga bintang. Oke, mungkin itu ya quotes terakhir dari aku pada malam hari ini. Di slide 2 terakhir ini mungkin ada dokumentasi aku selama aku menerima beasiswa. Oh ya, tadi aku lupa ya. Aku itu award the Bright Scholarship BBM BRI. Aku di Kanwil Bandar Lampung, tapi di mitra kampusnya Universitas Bengkulu. Nah, ini keseharian aku selama aku jadi awarded dan ini sangat produktif menurut aku selain ketika aku di luar beasiswa ini. Yang pertama itu ada aktivitas belajar mengaji, terus tuh memberikan memberikan makanan pada orang yang membutuhkan, mengajar belajar gitu ya. Terus ini ada event aku yang paling kanan itu di Lampung ketika kemarin Sarah Sehat Nasional kemarin di Lampung. Alhamdulillah bisa kesempatan ke Lampung. Mungkin ada Duta Lampung, alhamdulillah aku udah kesana guys gitu. Aku dari dusun soalnya. Nah, ini ada juga PKUR sama ibu-ibu dari budidaya sayur. Nah, ini di Masjid Raya Lampungnya. Oke, ini mungkin sekilas aktivitas aku selama aku menerima beasiswa Bright Scholarship dan selalu menerapkan prinsip memberi manfaat Indonesia. Oke, terima kasih banyak atas kesempatannya. Mungkin itu sharing session yang bisa aku bagiin ke teman-teman tentang 7 tips and trick mendapatkan beasiswa. Jangan lupa bersyukur dan selalu bahagia dan memberikan manfaat dan memberi makna Indonesia untuk teman-teman Duta Inspirasi BES 3 Indonesia. Oke, aku akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kembalikan kepada Vincent tadi. Terima kasih. Vincentnya hilang ya? Oke, baik. Terima kasih Kak Hasna atas materi yang sangat luar biasa. Oke, selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh banget nih raise hand agar bisa bertanya secara langsung dengan Kak Hasna. Oke, di sini ada Kak Tika dari Papua Barat. Oke, Kak Tika, silakan on mic ya. Halo Kak Hasna, aku Tika, aku mau tanya nih ke kakak. Ada beberapa hal yang aku mau tanya tentang interview. Nah, jadi gini Kak, apa sih hal yang dihindari atau kata-kata yang dihindari dalam interview? Misalnya mungkin gitu kan. Terus yang kedua, kan ada tuh nanti pertanyaan, kenapa kami harus memilih kamu sebagai penerima beasiswa? Apakah jawaban itu kita harus merendah saja atau kita itu menonjolkan kemampuan kita gitu Kak? Itu sih Kak yang mau Tika tanyain. Terima kasih. Oke. Thank you Tika. 2 pertanyaan dulu mungkin ya, sesi satunya mungkin ya. Bisa. Dari kita tampung. Soal kemarin pamflet kami juga udah. Oh, baik. Oke, yang kedua ada Kak Sep apa nih? Oke, juga bertanya. Mungkin boleh Kak Septian on mic dan on cam mungkin. Oke Kak Vincent, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya aku mohon maaf izin off cam terlebih dahulu karena takut suaranya putus-putus kalau lagi ngomong. Halo Kak Hasna, salam kenal, kita satu SMA. Tapi halo, aku lupa beneran. Tapi Kak Hasna mungkin nggak kenal karena Kak Hasna kelas 12 aku baru masuk SMA-nya. Oh iya ya, sorry banget. Adik kelas ya. Oh iya ya. Halo Radi ya panggilannya. Iya Kak Hasna benar. Jadi aku kalau tadi mungkin Kak Hasna ini ya ngejelasin tips and trick mendapatkan beasiswa. Nah kalau aku kan udah dapat kemarin masuk ke kampus tuh lewat jalur beasiswa full. Nah aku lebih mau nanya ke gimana sih Kak cara tips and trick untuk nyimbangin ini Kak, kan kalau kita masuk masuk kuliah lewat jalur beasiswa itu kan ada syarat IPK ya. Nah, kalau aku syarat IPK-nya tuh 3,00 untuk mempertahankan beasiswa tersebut. Nah, tapi aku juga di satu sisi aku sibuk dengan aktivitas dan kegiatan-kegiatan di luar kampus. Nah, jadi boleh dong Kak berikan tips and triknya untuk agar
kita tetap sibuk tapi IPK kita tetap terjaga gitu Kak. Terima kasih. Gimana nih Vincent? Langsung aku jawab atau boleh dibacain dulu? Mungkin tiga ya Kak. Kan kita batasnya 3 iya, ya. nih. Tadi ada 1 orang lagi. Siapa ya tadi? Irwin. Irwin dari Jambi. Oke, Irwin silakan on mic ya. Oke. Terima kasih Kak Hasna. Materinya keren banget, pokoknya tambah pengetahuan kita masalah kiat-kiat kita untuk mendapatkan beasiswa. Nah, cuman tuh terkadang apalagi kalau kita misalnya orang tuanya statusnya pegawai negeri. Nah, jadi kayak apalagi kalau kita masuk kampus tuh terkadang dapat ada jalur beasiswa nggak mampu, beasiswa nggak mampu. Akhirnya kayak kita yang punya prestasi kayak aduh gimana nih beasiswanya tuh nggak mampu, apakah kalau kita mau masuk ke sana kan pasti kita nggak bakalan bisa. Kalau kita mau bohong pun berarti beasiswa yang kita dapat pun nggak berkah jadinya. Nah itu jadi kayak mana Kak kalau misal bagaimana sih cara kita tuh supaya dapat beasiswa prestasi yang dan kita tuh dapat memenuhi semua kriteria dalam yang step-step yang kita yang Kakak sebutkan tadi gitu. Jadi gimana sih kiat-kiat kita yang kita harus untuk kita dapatkan agar nanti saat pembukaan beasiswa prestasi itu kita langsung bisa daftar gitu Kak. Mungkin gitu. Oke, terima kasih. Oke, mungkin lanjut Vincent. Mungkin boleh dibaca dulu dari Tika, tadi ada Tika, Radi, sama Irwin. Ya Kak, mungkin Kak Hasna boleh menjawab dari 3 penanya tadi. Langsung saya dijawab Kak. Oke, mungkin terima kasih ya Vincent dan teman-teman tadi yang udah bertanya, dari Tika, Radi, dan juga Irwin. Mungkin dari Tika dulu tadi ya, yang pertama nanya tentang apa tadi, interview ya? Interview, bagaimana cara kita menjawab dan menghindari kata-kata gitu ya? Kata-kata yang harus dihindari misalnya kayak mungkin gitu kan Kak. Terus kalau misalnya ditanya kenapa kami harus memilih kamu sebagai penerima beasiswa, pasti kita bingung nih jawabnya apa. Terus tadi ada sih Kak yang ketinggalan 1. Gimana kalau kita itu nggak bisa jawab pertanyaan dia? Kan nggak mungkin tuh kita diam aja, pasti ada hal-hal yang lain yang kita omongin gitu Kak. Oke. Sip. Udah kena nih. Mungkin tadi nyambung ke ini ya. Aku izin jawab ya, Tika. Di step keberapa tadi? Ke-5 tentang persiapkan interview dan juga persiapkan mental. Nah, jadi Tika dan juga teman-teman yang lainnya bisa banget buat buat list pendaftar loh. List daftar pertanyaan yang kira-kira bakal ditanya oleh penanya nantinya. Kalau mengenai kata-kata yang nggak boleh teman-teman ucapin ya tadi, bener banget. Kata mungkin dan juga kayak ragu-ragu gitu loh kalau kita mau bilangnya kayak gini. Misalnya, apa yang membuat kami harus menerima kamu di beasiswa ini? Mungkin menurut saya, saya itu pantas kok jadi ini karena saya mempunyai prestasi yang banyak dan ini mungkin saya bisa mengembangkan basic saya, mengembangkan prestasi saya nantinya ke depan. Nah, mungkin kata-kata itu. Yang utama tadi itu yang membuat ragu penilai ataupun penanya yang ketika kita interview itu ditanyakan. Kata mungkin dan juga itu loh. Kata-kata terus tuh bengong-bengong kayak gitu loh. Nah, jadi caranya teman-teman harus siapin banget pertanyaan ataupun list pertanyaan yang kira-kira nantinya bakal ada di saat interview. Maka dari itu teman-teman harus persiapan secara matang nih dan latihan interviewnya di depan cermin dan latihan PD, latihan mental buat teman-teman bisa yakin jawab semua pertanyaan dari asesor. Kalaupun gugup itu wajar, tapi kalau misalnya kita udah persiapin dengan matang, insya Allah bakalan
apa yang udah kita siapin itu bakal sesuai kok hasilnya nanti sama yang udah kita persiapkan. Kalau mengenai tentang apa ya, buat teman-teman dapat nilai plus di interviewnya, teman-teman jangan sampai ya, tips aku tuh jangan sampai teman-teman menjatuhkan peserta yang lainnya. Nah, kita kan tahu tuh ya, ada peserta yang lainnya daftar juga, tapi teman-teman kayak, aku tuh lebih bagus dari, misalnya dari Tika gitu ya, aku tuh Tika, aku lebih bagus dari Hasna, aku memiliki basic public speaking yang lebih baik dari Tika, aku memiliki basic terbaik dari Vincent dan dari Irwin juga gitu. Dan teman-teman harus pegang ini, jangan sampai teman-teman menjatuhkan peserta lain, karena teman-teman itu sebenarnya bukan lawan gitu ya ketika seleksi, tapi itu tuh teman seperjuangan teman-teman untuk meraih beasiswa tersebut. Nah, yang selanjutnya teman-teman harus memberikan kontribusi atau ceritakan kontribusi apa yang teman-teman bakalan kasih ke si pemberi beasiswa. Karena kenapa? Penerima beasiswa itu bakalan tahu kok kenapa kita pantas buat nerima beasiswa itu, karena kita udah siap sama visi dan misi kita ke depan buat apa aja yang bakal kita berikan ke beasiswa ini untuk masa depan nantinya. Nah, kalaupun nanti ada prestasinya, itu harus banget teman-teman ceritakan, karena ini menjadi poin plus. Jadi buat Ika, jangan sampai menjatuhkan teman-teman yang lainnya, dan jangan memberikan argumen ataupun menjawab pertanyaan itu dengan kata-kata yang meragukan. Kayak mungkin, jika, ataupun ataupun notasi yang membuat penilai itu ragu tentang menerima teman-teman, itu harus dihindari. Jadi teman-teman harus menjawab apa yang mereka tanya, memberikan paparan tentang kontribusi teman-teman untuk beasiswa ini, dan juga ceritakan apa kelebihan teman-teman dan prestasi itu menjadi nilai plus di dalam interview nantinya. Mungkin itu yang bisa aku jawab untuk pertanyaan Tika. Gimana? Aku kembalikan lagi. Kak, makasih Kak atas jawabannya. Oke. Thank you ya Tika, mungkin bisa menjawab pertanyaan dari Tika tadi. Oke, next Vincent. Tadi kedua siapa ya? Radi tadi ya. Oke, Kak. Yang kedua tadi Septian. Oh ya, Septian Radi dari Bengkulu. Oke, sama nih satu SMA ternyata. Tinggal aku. Nah, mungkin tentang nanyain tips and trick buat nyimbangin antara IPK terus tuh prestasi kita dan beasiswa kita ya. Bener banget ya, kalau namanya beasiswa apalagi di dunia perkuliahan gitu ya, pasti syarat utamanya kita harus memiliki IPK yang tinggi, prestasi yang gemilang, terus tuh bisa mempertahankan prestasi ataupun IPK yang kita miliki tersebut. Nah, kalau misalnya kita buat cara mengimbangin ini, kalau dari tipsnya aku ya, ini aku pribadi nanti ngasih tipsnya, aku bakal prioritaskan yang namanya tugas utama aku dari desa. Kalau kita dari desa gitu ya, dari dusun gitu mau pergi kuliah, pasti tugas utama yang kita harus penuhin apa? Keinginan orang tua kita untuk berkuliah yang baik, lulus tepat waktu, dan jadi anak yang berbaik dan jadi anak yang berprestasi dan juga baik di lingkungan masyarakat di rantauan gitu. Jadi buat kalau dari aku poin utamanya tetap IPK. Di luar itu teman-teman harus bisa membalanskan kalau teman-teman ikut aktivitas lain di luar. Nah, kalau tips dari aku bakalan bikin skala prioritas aku untuk aku kerjain ke depannya. Misalnya hari ini aku ada agenda di organisasi A, organisasi B. Tapi aku juga di samping itu aku juga ada kuliah. Nah, aku bakalan prioritaskan dulu kuliah aku, dan dengan syarat aku bakalan berikan pertimbangan kepada organisasi yang aku tinggalin tersebut buat meyakinkan mereka kalau aku tuh bakalan penuhin dulu kuliah aku, bakalan menuhin dulu kewajiban aku dari dusun buat kuliah gitu ya, buat kuliah dan juga buat menunaikan harapan orang tua. Jadi aku harus kuliah dulu. Nah, tapi tentang organisasi aku nggak bakal ketinggalan kok, karena aku bakal memberikan pertimbangan kepada mereka. Kalau nantinya aku bakal kesana kok, aku udah nyiapin berkas-berkas buat di sana. Ini aku serahkan ke kamu dulu, aku kuliah dulu sebentar ya, gitu ya. Jadi teman-teman boleh banget tentang menuliskan skala prioritas teman-teman di kehidupan teman-teman. Yang kedua mungkin teman-teman bisa memilah dan memilih organisasi di luar itu kira-kira mana sih yang bakal mendukung ataupun yang nggak mengganggu tentang jalannya perkuliahan kalian ya gitu. Misalnya kalau kayak duta inspirasi nih ya, otomatis sangat mendukung buat motivasi dan juga buat
sharing-sharing ke teman-teman buat jadi motivator ke teman-teman yang lainnya untuk selalu berprestasi, untuk menjadi generasi penerus yang baik untuk Indonesia nantinya. Nah, ini sangat berguna untuk beasiswa karena kenapa? Dia sejalan. Visi misi beasiswa adalah biasanya kayak memberi makna gitu ya, memberi makna dan arti kepada Indonesia melalui agent of change nantinya. Nah, agent of change ini siapa? Agent of change ini ya kalian, duta inspirasi gitu. Ketika kalian mengikuti duta inspirasi, kalian udah dapat satu tuh tujuan ataupun visi dari mahasiswa. Jadi agent of change. Jadi yang tips aku bisa berikan itu sih untuk Radi tadi tentang membalanskan untuk IPK dan juga aktivitas di luar. Mungkin itu yang bisa aku ceritakan dan yang bisa aku jawab untuk pertanyaan tadi. Ada yang ingin ditanyakan lagi? Mungkin boleh saya kembalikan dulu ke Vincent. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Untuk jawabannya, untuk penanyaan ketiga tadi sudah terjawab juga ya, Kak? Oke, baik. Belum itu kayaknya tuh. Iya, dari Tadi yang barusan Radi. si Irwin dari Jambi. Oh iya, yang Irwin. Yang Irwin tadi belum ya. Oke, langsung gue keep aja ya. Mungkin yang dari Kak Irwin nih. Mungkin dia dari satu, jadi aku bilangnya Kak Irwin. Kak Irwin dari Jambi. Tentang beasiswa yang kebanyakan itu untuk beasiswa yang kurang mampu gitu ya. Untuk yang penerimanya yang kurang mampu. Jadi kita kalau yang punya prestasi ini ada gimana gitu mau ngikutin banyak beasiswa. Padahal kita udah matang, udah banyak prestasi dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya kan kakak ini udah banyak pengalaman juga ya, lebih dari aku. Jadi aku mungkin ngasihnya tips and trick, jalan yang kita punya itu pasti kita punya masing-masing gitu ya. Kalaupun nantinya kita mau lihat beasiswa itu ternyata banyak yang penerima yang kurang mampu ataupun yang sebagainya, sebenarnya banyak juga yang untuk beasiswa teman-teman berprestasi lainnya. Kayak beasiswa mahasiswa berprestasi mungkin di kampusnya, di fakultasnya. Jadi nggak hanya buat teman-teman yang kurang mampu aja. Soalnya kalau di kampus aku tuh juga banyak teman-teman yang masih mampu dan kebanyakan yang mampu, tapi mereka dapat beasiswa berprestasi dari prestasi yang mereka miliki. Jadi buat pesannya, jadi kalau aku bilangnya pekerjaan orang tua dan syarat itu nggak menjadi satu masalah besar buat kita untuk daftar beasiswa yang kita inginkan. Karena kita bisa mencari informasi dengan baik, mengulik-ngulik informasi dengan baik dan mensortir gitu ya, beasiswa yang bisa kita daftar, beasiswa yang bisa kita ikuti dengan apa yang kita miliki sebelumnya dan apa yang bisa kita berikan untuk beasiswa tersebut. Kalau dari aku sih demikian, karena porsinya beasiswa ataupun rezekinya yang alokasi itu pasti beda-beda. Jadi kita harus bisa memilih dari sekarang dan mensortir kita tuh kira-kira cocoknya di mana. Kita tuh kira-kira butuhnya di mana. Kita tuh pantasnya dapat beasiswa yang mana. Nah, itu yang harus kita perjuangkan. Kalau masalah tadi ada penerima banyak beasiswa yang sebenarnya kita itu bisa dapat, cuma karena kendala tadi mungkin kita punya orang tua yang pegawai tapi itu terkendala. Ya teman-teman harus bisa merelakan hal tersebut untuk teman-teman yang lebih membutuhkan dan memberikan prioritas untuk yang masuk ke checklist teman-teman tadi kayak gitu. Mungkin dari aku itu Kak Irwin. Jadi jangan sampai patah semangat buat selalu nyari gapaiannya karena udah keren banget gitu kan. Prosesnya udah banyak. Jadi mungkin nggak hanya beasiswa, mungkin nantinya rezeki Kak Irwin mungkin dapat di yang lain, mungkin dapat hadiah motor, hadiah mobil lainnya, jalan gratis gitu kan. Nggak beasiswa namanya, tapi dapat tiket gratis umroh gitu kan, dapat tiket gratis haji gitu kan bersama kedua orang tua. Kan lebih Masya Allah tuh ya, dibanding kakak tadi harus milih ataupun kesel nggak bisa daftar beasiswa yang syaratnya itu ada konteks nggak boleh pegawai negeri gitu orang tuanya. Gitu sih dari aku. Terima kasih. Oke, kembalikan lagi. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Raudatul Hasna atas jawaban yang diberikan dan juga materi pada malam hari ini. Mungkin itu saja Kak, 3 penanya tadi yang bisa ditanyakan untuk Kak Hasna. Untuk teman-teman yang masih mau bertanya nih, mungkin bisa melalui IG DM Kak Hasna ya, Kak Hasna. Yeah. Bertanya-tanya sama Kak Hasna. Boleh banget. Oke, izinkan saya untuk membaca kesimpulan pada materi malam hari ini.
tips dan trik untuk mendapatkan beasiswa ada 7 step dari Kak Hasna, yaitu yang pertama adalah jangan pernah telat daftar. Step kedua, pelajari dan lengkapi persyaratan dengan seksama. Step 3, kepo dengan informasi-informasi dan juga pengalaman dari orang yang sudah pernah mendapatkan beasiswa. Yang step keempat, buat esai motivation letter. Step kelima, latihan interview dan juga persiapkan mental tentunya. Step keenam, persiapkan diri jauh hari. Step ketujuh, minta restu orang tua dan juga doa. Dan juga ada pesan dari Kak Hasna untuk kita semua, yaitu selalu bersyukur dan bahagia dengan apa yang kita punya, karena ada yang lebih membutuhkan tapi masih belum bisa di posisi kita saat ini. Dan jangan mudah menyerah karena nikmat yang diberikan Tuhan sama rata. Oke, itu saja kesimpulan pada malam hari ini. Sebelumnya saya akan menyerah, ada acara selanjutnya, saya akan menyerahkan kepada operator. Kepada operator mungkin bisa share screen. Masya Allah. Baik, ini merupakan sertifikat yang kami berikan kepada Kak Raudatul Hasna sebagai pemateri dalam acara live coaching Duta Inspirasi Batch ketiga pada tanggal 7 Januari tahun 2021. Oke, baik. Terima kasih operator. Selanjutnya akan saya serahkan kepada PD dan juga VPD. Waktu dan layar saya persilakan. Aku tutup dulu belum ya? Nggak apa. Boleh, silakan. Oh iya, Kak. boleh Kak. Silakan Kak. Oh iya. Oke, mungkin dari aku terima kasih banyak buat teman-teman atas waktu dan kesempatannya, dan aku sangat-sangat terima kasih bisa mengenal teman-teman dari Duta Inspirasi Indonesia yang Masya Allah keren-keren banget semuanya. Ada yang kalau kita lihat tentang beasiswa, ada yang PDP, ada yang beasiswa PLN dan yang lainnya. Dan makasih banyak atas sharing session pada malam hari ini, dan juga terutama kepada Mas Ika ya udah menghubungin dan bantu aku ngasih kesempatan aku buat wadah aku buat sharing session bareng teman-teman, dan jadi ada silaturahmi ya buat aku dan teman-teman juga. Sekali lagi aku mohon maaf apabila tadi ada kesalahan atau kekurangan dari aku. Aku akhiri lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam, Kak. Oke, terima kasih Kak Hasna atas Makasih, Kak Hasna. infonya, Kak. Oke, untuk kegiatan selanjutnya bakal Dika pandu. Untuk Kak Hasna jangan dulu keluar Zoom ya Kak, soalnya bakal ada sesi foto bersama sama teman-teman. Oke, langsung saja Dika minta tolong kepada operator. Sebelumnya Dika mohon maaf kalau belum bisa on cam juga. Nah, di sini Dika bakal selaku Project Director Duta Inspirasi Batch ketiga akan menyerahkan sertifikat moderator kepada Kak Vincent yang sudah bertugas memandu jalannya kegiatan coaching ke-7 Duta Inspirasi Batch ketiga pada malam hari ini. Mohon diterima kepada Kak Vincent dan Dika ucapkan terima kasih banyak sudah memandu acara coaching yang keren pada malam hari ini. Untuk sertifikatnya nanti bakal Dika dan atau teman-teman share langsung ke yang bersangkutan. Maka dari itu Dika kembalikan lagi kepada moderator, kepada Kak Vincent, disilakan. Baik, terima kasih Kak Dika dan juga Kak Keiko atas kepercayaannya untuk saya. Oke, tibalah kita di penghujung acara. Saya selaku moderator meminta maaf jika ada salah kata dan juga kurangnya, karena sebaik-baiknya manusia yang sempurna adalah milik yang kuasa. Oke, sebelum itu kita akan foto bersama. Kepada operator waktu dan layar saya persilakan. Oke, aku akan pandu dokumentasi ya. Ini on cam semua nggak? Oke, masih belum ada. Aku tunggu sampai 5 detik ya on cam, teman-teman.
Oke, ini aku bakalan ambil dokumentasi, tetap dengan gayanya ya. Oke, bentar. Oke, jangan ada yang chat dulu ya, teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke, slide yang kedua. Tetap pada gayanya. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Oke, sudah. Baik, terima kasih kepada Kak Iis selaku operator yang luar biasa pada malam hari ini. Baiklah, itu saja kegiatan coaching pada malam hari ini. Semoga sehat selalu kepada teman-teman semua. Dan terima kasih sekali lagi terima kasih kepada Kak Rodatul Hasna telah memberikan materi yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga materi ini dapat kita terapkan dan juga kita bisa menggunakannya untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat lainnya. Saya ucapkan selamat malam. Terima kasih.